Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 di seluruh Indonesia. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada perpindahan kalor. Ya, ada dua part. Part 1 itu adalah tentang konduksi. Part 2 nanti tentang konveksi dan radiasi. Acuannya dari dua buku ini, yang soal kebanyakan kita ambil dari penuntun belajar fisika ini untuk kelas 11, dan kalau teori seperti biasa buku pelajaran ini, ya. Oke. Kita mulai saja. Perpindahan kalor itu ada tiga, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi ini terjadi pada semua zat, baik padat, cair, dan gas, walaupun dominannya pada zat padat, ya. Jadi dominannya pada zat padat. Kemudian konveksi itu hanya terjadi pada zat cair dan gas, ya. Zat padat tidak, ya. Zat cair dan gas. Kemudian radiasi itu sama dengan konduksi, berlaku pada padat, cair, gas, dan satu lagi vakum. Vakum itu artinya hampa udara, tanpa zat perantara, ya. Nah, hanya radiasi yang bisa. Ya, jadi kalau sinar matahari dari atas sana menuju ke bumi, itu ada melewati suatu vakum. Karena itu hantaran dari matahari sampai ke permukaan bumi kita itu adalah radiasi. Ya, ada peran radiasi di situ. Oke. Kemudian kita sekarang akan konsentrasi pada konduksi, ya, di part 1 ini. Nah, konduksi itu ada dua. Ada yang logam, ada selain logam. Kita mulai dulu dari selain logam. Ya, selain logam itu misalnya kayu, kertas, dan sebagainya. Nah, kalau selain logam, itu yang membawakan kalor itu disebabkan oleh getaran partikel-partikel. Ya, getaran partikel-partikel aja. Dan partikel-partikel ini tidak berpindah tempat, dia hanya bergetar saja, karena itu lambat. Sementara kalau logam, selain disebabkan oleh partikel-partikel yang bertumbukan, dia juga dibantu oleh elektron-elektron bebas. Anda tahu dari ilmu kimia, bahwa logam itu ada ikatan logam, ya. Pada ikatan logam itu, elektron-elektronnya itu ada di dalam struktur logam, ya, seperti lautan, disebutnya seperti lautan-lautan elektron. Nah, itu lebih bebas bergerak sehingga perpindahan kalor bisa berlangsung lebih cepat. Karena itu logam rata-rata disebut pengantar kalor yang baik atau konduktor kalor yang baik. Nah, kita lihat dulu getaran partikel-partikel di sini, ya. Jadi kalau Anda misalnya memanaskan suatu logam, itu cepat sekali, ya. Di sini dipanaskan, tadinya di sini dingin, dengan cepat jadi panas. Tapi kalau kayu agak lama, ya. Nah, terjadinya seperti ini kalau partikel tuh. Jadi ketika Anda panaskan ini, partikel-partikel di sini, ya, kalau kita sebut molekul-molekul lah, ya. Molekul-molekul di sini itu dia menerima energi, dia akan bergetar lebih cepat. Begitu dia bergetar lebih cepat, suhunya naik, ya. Suhu di sini tuh naik. Karena itu kalau Anda pegang di sini kan panas. Begitu suhunya naik, energi kinetik dari molekul juga naik. Kemudian molekul ini menumbuk, gitu, ya, menumbuk, jadi tumbukan aja, getaran. Karena energi kinetiknya naik. Di sini juga begitu. Begitu dia menerima energi kinetik, akhirnya energi kinetiknya juga akan naik. Dia menumbuk sebelahnya, dan seterusnya, sehingga akhirnya di sini panas, ya. Nah, penghantaran kalor karena partikel-partikel bertumbukan tanpa partikel itu sendiri pindah. Jadi partikelnya tidak pindah, ya. Ini seperti kalau Anda memindahkan surat dari satu teman ke teman lain, tapi estafet. Jadi orangnya tidak berpindah, tapi suratnya saja yang diestafet. Sehingga akhirnya sampai di kursi belakang. Ya, itu adalah konduksi. Gitu, ya. Nah, kalau logam, di sini ada elektron bebas. Nah, elektron bebas ini lebih gampang bergerak, ya, karena lautan, sehingga lebih cepat panas dihantarkan. Karena itu konduktor logam adalah konduktor kalor yang baik, ya. Ya, jadi
Kalau non-logam, perpindahan kalor itu melalui estafet ya, estafet tumbukan, lambat. Nah, kalau logam, kalor dipindahkan dibantu oleh elektron-elektron bebas yang terdapat dalam struktur logam, dan elektron ini lebih lincah untuk berpindah, ya, bergerak di dalam struktur logam, sehingga pengantaran kalor lebih cepat. Karena itu logam adalah konduktor yang baik. Nah, setiap zat, baik padat, cair, dan gas, dapat menghantarkan kalor secara konduksi. Walaupun yang paling bagus adalah padat. Cair misalnya air itu penghantar kalor yang buruk. Gas misalnya udara, itu juga penghantar kalor yang buruk. Ya, penghantar kalor secara konduksi ya. Karena itu zat dibagi dua kan, ada konduktor, ada isolator. Konduktor itu misalnya logam, ya. Misalnya kalau Anda menggoreng itu pakai wajan ya, besi atau steel ya, itu adalah penghantar kalor yang baik. Kalor dengan mudah cepat terhantarkan. Ya. Sehingga kalau Anda menggoreng, pegangannya dari besi akan cepat panas, karena itu Anda pegangannya Anda pakai isolator. Ya, pegangannya itu biasanya kayu atau karet ya. Kertas plastik itu termasuk isolator, penghantar kalor yang buruk. Ya. Sukar menghantarkan kalor. Apa buktinya kalau udara itu penghantar kalor yang buruk secara konduksi ya? Misalnya di malam yang dingin, suhu dingin, maka Anda pakai selimut. Nah, selimut itu sebetulnya memerangkap udara, ya, memerangkap udara antara tubuh Anda dan selimut. Sehingga udara itu akan memperlambat hantaran kalor dari tubuh Anda ke udara luar. Jadi suhu akan keluar dari tubuh. Karena tubuh suhunya lebih tinggi daripada udara malam yang dingin. Dan kalau ini nggak dicegah, Anda akan menggigil. Karena suhu tubuh Anda akan turun karena kalor mengalir keluar. Karena itu Anda pakai selimut. Jadi prinsip selimut itu adalah memerangkap udara. Begitu juga kalau Anda lihat hewan burung. Hewan burung itu kalau malam yang dingin, dia bulu-bulunya itu akan mengembang sehingga terperangkap udara di dalam lebih banyak. Sehingga burung bisa tidak terlalu kedinginan. Ya, itu secara kualitatif. Sekarang secara kuantitatif bagaimana? Hitungan-hitungan ya, pakai angka. Faktor apa yang mempengaruhi laju kalor konduksi? Ya. Nah, dari eksperimen, yang dimaksud laju kalor itu adalah kalor dibagi waktu ya. Kalor itu joule, waktu itu sekon. Jadi yang dimaksud dengan laju kalor adalah joule per sekon atau daya, watt. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya tembok misalnya, tembok ini di luar udaranya panas, ya, di dalam misalnya udaranya dingin karena Anda pasang AC di dalam ruangan. Maka kalor akan mengalir dari luar ke dalam. Ya. Nah, ini yang kita sebut laju kalor konduksi. Konduksi karena dia melalui dinding, ya. Zat padat, ya. Yang dominan adalah konduksi. Ya, suhu di luar T1 lebih besar dari T2 sehingga mengalir ke sana. Ya, jadi aliran itu selalu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, ternyata laju kalor konduksi itu bergantung pada beda suhu. Beda suhu ya, T1 kurang T2. Makin besar beda suhu, laju aliran kalor makin besar. Tapi berbanding terbalik dengan panjang lintasan yang ditempuhnya. Tebalnya dinding ini ya. Kalau kaca, tebalnya kaca. Ya, berbanding terbalik. Jadi 1/L. Kalau kacanya lebih tebal, laju aliran konduksi lebih lambat. Kemudian berbanding lurus dengan luas penampang. Luas penampang yang dialiri. Ya, jadi kalau dia mengalir ke sini, luas penampangnya yang ini. Kalau dia mengalir ke sini, luas penampangnya ini. Kalau dia mengalir dari atas ke bawah, luas penampangnya ini. Ya, berbanding lurus. Makin luas permukaan yang dilewati, laju kalor konduksinya makin besar. Kemudian dia berbanding lurus juga dengan konduktivitas termal zat. Konduktivitas termal zat, yaitu satuannya watt per meter Kelvin, itu bergantung pada jenis zat. Ya, yang logam lebih besar ya. Logam lebih besar. Kalau udara lebih kecil, kan gitu. Nah, akhirnya dirumuskanlah laju kalor konduksi sebagai
Q per T sama dengan KA delta T. Ini berbanding lurus semua. Ini berbanding terbalik, ya. Jadi perhatikan, ya. K itu konduktivitas termal, satuannya adalah watt per meter Kelvin, ya. A luas penampang, satuannya meter persegi, ya, luas penampang meter persegi. Delta T perubahan suhu, ya. T1 kurang T2, satuannya bisa Kelvin, bisa derajat Celcius. Kemudian L adalah tebal daripada dinding atau kaca. Satuannya tentu meter kalau internasional. Oke, kita lihat contoh soal pertama. Ya. Contoh soal pertama ini kita ambil dari fisika Martin ini, ya. Fisika Martin. Ya. Anda bisa lihat di sini halaman 241, ya. Jadi kalau Anda punya, ini ada bukunya halaman 241, soal contoh 5.13, ya. Contoh 5.13. Soalnya seperti ini, ya. Saya langsung gambar, ya. Sumber utama masuknya kalor ke dalam ruang. Jadi Anda seperti ruangan ini kan ada kaca di situ, ya. Ada kaca di sini. Ya, ini kacanya. Jadi di luar ruangan itu yang ini. Di dalam ruangan ini kita kasih AC kan. Di sini ada AC. Sehingga suhunya lebih rendah, T2. Di sini T1. Maka akan mengalir laju aliran kalor dari luar ke dalam, ya. Memiliki kaca jendela, ini kaca jendelanya ini, ya. Ini jendelanya kan. Ini tebalnya. Yang luasnya 2 kali 1,5 meter. Jadi luas yang ini, ya. 2 meter kali 1,5. Ya, jadi 3 meter persegi lah, ya, luasnya. Dan tebalnya, tebal yang ini kan. Ini L 3,2 mm. Nah, supaya kita pakai satuan internasional nanti semua, maka ini tentu 3,2 kali 10⁻³ meter, ya, ini. Kemudian K diketahui ini 0,8, K 0,8, ya. Watt per meter Kelvin. Oke. Suhu pada permukaan dalam kaca 25. Jadi di sini itu 25. Ya. Dan permukaan luar kaca yang berhubungan dengan udara luar yang panas ini 30 derajat Celcius. Ya, taruhlah musim panas. Berapa laju kalor yang masuk ke ruangan itu? Jadi kita ditanya berapa Q per T. Ya, kita hanya latihan menggunakan rumus, ya. Q per T tadi rumusnya apa? KA delta T per L. Jadi tinggal dimasukkan K-nya berapa? 0,8. Sistem internasional, ya. Jadi nanti ini satuannya Joule per sekon atau watt. 8. Luas penampang 3. Sudah, nggak usah dimasukkan satuannya. Delta T, beda suhu. Di sini 30, di sini 25. Jadi delta T 30 kurang 25. 5 derajat Celcius. Ya, delta T 5. Dibagi L, tebal. Ini, 3,2 kali 10⁻³. Nah, ini satuannya adalah Joule per sekon. Ya. Boleh, watt juga boleh. Ya, seperti itu. Maka kalau mau menghitung biasanya kita jangan ada koma-koma, ya. Jadi ini 8. 8 kali 3 kali 5. Kali ini 8 kali 10⁻⁴. Ini, ya. Per 3, jadi 32. Berarti dikalikan 10⁻⁴, ya. 10⁻⁴ dengan 10⁻³ jadi 10⁻⁴. Seperti ini. Ya. Nah, tinggal Anda hitung, jadi tinggal coret-coret aja. 8 dengan 3, 2, 4. 10⁻⁴ dengan 10⁻³. Ini nanti akan jadi 10⁻3. 1000. Ya, ini 15/4. Ya. Jadi Anda akan dapat ini 3750 Joule per sekon. Ini. Ya. Inilah laju kalor konduksi. Jadi tinggal masukkan rumus.
Berikutnya kita akan lihat bagaimana laju aliran kalor pada sambungan dua batang logam. Jadi misalnya logamnya berbentuk silinder ya, ini kebetulan silinder penampangnya. Ya, ini logam yang pertama. Kemudian logam yang kedua ya. Jadi luas penampangnya beda. Yang gede ini A1, yang kecil ini A2 ya. Jadi yang kecil ini A2, yang gede ini A1, tidak sama ya. Kemudian panjang ini L1, panjang ini L2. Anggap aja tidak sama. Kemudian taruhlah T1 di sini suhunya lebih tinggi, T2 di sini lebih rendah, sehingga laju aliran kalor ke sana. Ya, dan ini seri. Seri artinya laju aliran kalornya sama. Karena apa yang masuk di sini akan masuk juga di sini. Jadi kalau laju aliran kalor ke sini Q1 per T1, ya bukan Q1 per T1, Q1 per T dalam waktu yang sama kan ini. Nah, gini. Ya. Jadi ini tidak usah pakai T1, waktunya sama ya. Jadi Q1 per T akan sama dengan Q2 per T. Oke, itu prinsipnya. Nah, suhu yang di sini kita sebut suhu sambungan. Jadi kalau ini T1, ini T2, ini kita sebut aja T12 ya. Inilah suhu sambungan. Nah, biasanya suhu sambungan ini yang ditanya. Biasanya, tapi yang ditanya terserah yang buat soal. Ya, tapi prinsipnya adalah Q1 per T sama dengan Q2 per T. Nah, dari sini kita masukkan rumusnya. Q1 per T adalah K1 A1 delta T1 per L1. Yang 2 ya K2 A2 delta T2 per L2. Nah, dari rumus ini nanti Anda akan dapatkan suhu sambungan T12. Ya. Kemudian perhatikan delta T1 itu adalah yang di sini. Jadi T1 kurang T12. Ya. Kalau delta T2, ini yang ini, itu di sini. Jadi suhu di sini dikurang suhu di sini. T12 dikurangi T2. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat soalnya. Ini diambil dari buku ini, ya, halaman 175. Buku penuntun fisika untuk kelas 11. Kalau Anda buka halaman 175 nanti, di sini ada nomor 54, ya. Dan contoh ketiga nanti nomor 55. Ya. Oke. Kita buat juga dulu yang kedua. Logam P, Q, dan R berukuran sama. Ini. Di gambar ini ada P, Q, R. Berukuran sama. Berukuran sama itu artinya luas penampangnya sama. Jadi kalau Anda lihat di sini sama kan? Luas penampangnya semua. Ya. Kemudian panjangnya juga sama. Ya, panjang yang ini panjang ini, panjang ini. Panjangnya juga sama. Itu namanya berukuran sama. Jadi A1 sama dengan ini PQR ya. Jadi AP sama dengan AQ sama dengan AR. LP sama dengan LQ sama dengan LR. Nah, begitu sama semua. PQR berturut-turut konduktivitasnya adalah 4K, 2K, K. Jadi ini 4K, ini 2K, ini K. Ya. Ketiganya terhubung dengan suhu pada ujung-ujung terbuka seperti gambar berikut ini. Ya, seperti ini. Ya, jadi ini di sini Anda lihat ini ada TX, ini 20 derajat Celcius, ini 160. Di sini dibilang TY. Jadi sambungan ini tuh suhunya TX antara P dan Q, sambungan antara Q dan R suhunya TY. Itu maksudnya gambar. Nah, yang ditanya adalah suhu pada sambungan logam P dengan Q. Jadi ini TX. Jadi yang ditanya itu TX, bukan TY ya, TX. Ya. Nah, ini 160, ini 20. Jadi aliran kalornya bukan ke kanan tapi ke kiri ya. Selalu dari suhu lebih tinggi ke suhu lebih rendah. Ya, kemudian prinsipnya Anda tahu, laju kalornya sama semua ya. Jadi Q per T di R, ya di R ini akan sama dengan laju aliran kalor pada logam Q, akan sama dengan laju aliran kalor pada logam P. Prinsip seri ya. Kemudian kita masukkan rumus, kita tulis saja. Ini rumusnya adalah KA delta T per L. Ini untuk R. Ini
KA delta T per L untuk logam Q, yang jenisnya Q, dan yang ini yang P. KA delta T per L untuk logam P. Yang sama kita coret. Nih, luas penampangnya sama. Jadi ini bisa dicoret ini. AR, AK, AP. Kemudian L-nya juga sama, bisa dicoret. Nah, jadi tinggal kita masukkan KR delta TR, KQ delta TQ, KP delta TP. KR, berapa KR? K ya? K. Delta TR ini, delta TR di sini nih. Ya, 160 kurang TY. 160 dikurangi TY. Sama dengan Q. Kaki mana ini? 2K. Ya, kaki 2K. Kali delta TQ. Delta TQ di sini. Nah, ini delta TQ. Sama dengan berapa? Ini yang lebih tinggi. TY dikurang TX. TY dikurangi TX. Terakhir P. Ya. Terakhir P. P yang ini. KP 4K. Delta TP di sini. Ya, delta TP. Yang tinggi nih TX. TX kurang 20. TX kurang 20. TX kurang 20. Nah, ini. Perhatikan yang ditanya adalah TX. TX ini yang ditanya. Tapi kalau kita pakai ini, ada dua variabel. Ya, jadi berarti kita harus pakai ada dua persamaan. Ya, jadi persamaan pertama itu antara ini dan ini. Ya. Persamaan yang kedua, terserah ya, ini dan ini atau ini dan ini sama aja. Ya. Atau kita ambil yang TX semua ya, boleh. Ya, ini TX. Berarti yang kedua yang ini dengan ini. Nah, jadi ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama ini kita samakan dengan ini, persamaan yang kedua ini kita samakan dengan ini. Oke. Kita kerjakan ya. Yang pertama dulu. Ya. Yang pertama adalah K kali 160 dikurangi TY sama dengan 2K kali TY min TX. Ya, K-nya bisa dicoret. Ini adalah 160 kurang TY. Ini dikali 2. 2 kali TY, 2 TY, dikurang 2 TX. Ya. Kalau ini kita pindahkan ke sana, kita akan dapat 3 TY, 3TY kurang 2TX sama dengan 160. Nah, ini persamaan yang pertama. Ya, nggak bisa selesai kan? Ada dua variabel. Nah, persamaan yang kedua, ini dan ini. Jadi K kali 160 kurang TY sama dengan ini. 4K kali TX kurang 20. Ya, K-nya bisa dihilang ini. Ini 160 min TY. Ini dikali 4. 4 kali TX, 4TX. 4 kali min 20, min 80. Ini kalau kita pindah ke sana, kita dapat 4TX plus TY sama dengan, berarti ini pindah ke sini kan. Ini pindah ke sana, berarti ini pindah ke sana. 240. Ah, ini persamaan yang kedua. Nah, kita samakan dengan persamaan yang pertama. 3TY dikurang 2TX. Jadi dikurangi 2TX dulu ya. Kurang 2TX plus 3TY. Sama dengan 160. Nah, ini dua persamaan ini. Yang mau kita hitung adalah TX. Yang mau kita hitung TX. Ya, jadi kalau mau kita hitung TX, biar satu kali hitung, berarti yang dihilangkan TY ya. Berarti yang kita hilangkan TY. Maka ini kita kali min 3. Itu ya, dikali min 3.
Gitu. Jadi 4 dikali min 3, min 12 TX. Min 12 TX. Ini nggak usah, tetap min 2 TX ya. Nah, yang ini hilang kan? Min 3Y ditambah 3Y kan ditambah. Hilang ini. Ini 240 kali min 3. Ya. Oke, 240 kali min 3 gitu aja ya. Ditambah 160. Nah, ini kalau dihitung min 14 TX. Ya. Sama dengan min 240 kali 3 ditambah 160. Nah, udah. Ya. Oke, jadi kalau Anda hitung berapa ini? Ya, udah kita hitung yang terakhir. Ini min 720 ditambah 160. Berarti min 560 ya. Jadi TX-nya sama dengan 560 bagi 14. Berarti sekitar 40 ya. Jadi Anda akan dapat 40 derajat Celcius. Ya, ini hanya hitungan biasa. Jadi jawabannya yang ini, 40 derajat Celcius ya. Yang E jawabannya. Ya. Yang ketiga ini soal SBMPTN 2004. Ya, kalau tadi itu soal UN ya. 2018 ya. Tadi itu soal UN 2018. Sekarang soal SBMPTN 2004 ya. Oke. 3 batang logam yang berbeda jenisnya. Jadi ini ada 3 batang logam ya, berbeda jenis. Seperti gambar di bawah, ujung bebas batang pertama bersuhu 100, sedangkan 2 ujung lainnya bersuhu 0. Anggap aja 2 ujung lainnya yang ini ya, 0 derajat, yang ini 100. Sehingga kalor akan mengalir begini kan, dari suhu tinggi, kemudian tepat di sini dia akan bercabang 2. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ya. Bercabang 2, ya. Gitu. Artinya apa? Kalau laju kalor pertama di sini itu kita sebut Q per T1. Kemudian laju ke sini itu kita sebut aja Q per T2 lewat pada logam yang kedua. Di sini lewat pada logam yang ketiga ini K3. Ini Q per T3. Maka hampir sama dengan hukum Kirchhoff arus ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi Q per T1 ini akan sama dengan Q per T2 ditambah Q per T3. Seperti ini ya. Nanti kita teruskan lagi. Ketiga batang memiliki panjang dan luas penampang sama. Jadi luas penampangnya sama. Panjangnya juga sama. Ya. Panjang dan luas penampang sama. Sedangkan konduktivitas termal batang pertama ya, kedua dan ketiga berturut-turut K1, K2, dan K3. Jadi ini K1, ini K2, ini K3. Jika hubungan antara ketiganya adalah K1 sama dengan 2K2 sama dengan 3K3. Ya. Maka suhu sambungan ketiga batang tersebut mendekati. Suhu sambungan ketiga batang berarti suhu di sini ya. Nah, taruhlah ini T. Berapa ini? Suhu di sini, sambungan di sini. Ya. Jadi yang logam ini 100 kurang T. Yang ini T kurang 0. Yang ini T kurang 0 ya. Jadi kalau Anda mau hitung ini delta T1 itu antara ini dan ini. Jadi delta T1-nya itu adalah 100 kurang T. Gitu. Kalau delta T2 yang ini. T kurang 0. Atau T. Delta T3 di sini. Yang ini. Di sini T, di sini 0. T kurang 0. T juga. Gitu. Ya. Jadi sekarang kita masukkan rumusnya. Q per T itu Ka delta T kan? Ka delta T per L. Anggap untuk logam pertama yang ini. Ya. Sekarang yang ini. Yang merah ini. Ka delta T per L yang kedua. Yang ini. Yang ini yang ketiga.
KA delta T per L yang ketiga. Nah, yang sama kita coret kan? A-nya sama. Ya. L-nya juga sama. Nah, sekarang nanti di sini ada K1, K2, K3. Supaya bisa dicoret, kita pilih salah satu ya. Yang paling kecil di sini K3. Jadi kita pilih K3-nya tetap ya. Jadi saya coret di sini ya. K3 tetap. Ya, jadi K3 di sini tetap. K3 di sini tetap. Ini K2 ini, sorry. 2K2 sama dengan K3. Nah, K2 kita nyatakan dalam K3. Jadi K3 per 2. Nah, jadi K2 kita nyatakan dalam K3. K1 sama dengan 3K3. Nah, sudah benar. Nah, oke, sekarang kita masukkan ya ini ya. K1 kita ganti 3K3. Ya, Anda lihat. Ini K1. K1. K1 adalah 3K3. Kali delta T1. Ya toh? Delta T1. Delta T1 ini 100 dikurangi T. K2. K2 ini. K2 ini K3 per 2. Sorry. Ini 3 ya. Ya. 2K2, 3K3. Jadi 3 per 2 dong. Ya. 3 per 2. 3 per 2 K3. Ini 3K3, sorry. K1 3K3 ya. K1 3K3. Oke. Kali delta T2. Delta T2 ini. T. Nah, ini K3 tetap. Delta T3, T juga. Nah, dengan demikian kita bisa coret lagi kan? K3 bisa dicoret. Ya. Sehingga kita dapat ini, kita kalikan 2 aja ya. Semuanya. Karena ini ada per 2. 3 kali 2. Ini plus ini, saudara. 3 kali 2, 6 ya. 6. Oke, 6 kali 100 dikurang T, ya kan? Sama dengan 2-nya hilang ya, jadi 3 kali 3T ditambah 2T. Nah, kita lanjut di sini ya. 6 kali 100, 600. 6T. 3T tambah 2T, 5T. Ini pindahkan ke sana 11T. 600. Jadi T-nya 600 per 11. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini mendekati 55. Ya. Nah, jawaban Anda itu dalam satu angka penting ya. Ini jawabannya dalam satu angka penting. Ya. Nah, kalau dalam satu angka penting ini adalah sama dengan 60. Ya, dalam satu angka penting. Ini dibulatkan kan? Jadi kalau Anda lihat satu angka penting ini. Jadi jawabannya D. Ya. Demikianlah hantaran kalor secara konduksi. Ya, dan bagaimana menghitung laju kalor konduksinya. Apakah konduksi itu? Ini yang kita pelajari di part 1. Di part 2 nanti kita akan lanjutkan dengan laju kalor konveksi yang umumnya terjadi pada cair dan gas, dan laju kalor radiasi yang dominan kita lakukan pada vakum. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda ada rasa manfaatnya, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, like, komen, share ke teman-teman untuk belajar bersama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.